Oke, balik lagi dengan gue Agus yang akan membawakan kisah horor bagi kita pencinta horor di luar sana. Sebelum itu saksikan intro berikut ini. Let's go. Oke, baiklah teman-teman, jangan berlama-lama lagi. Pada kesempatan kali ini gue akan membawakan kisah horor tentang pengalaman pribadi gue pada saat gue baru selesai sekolah. Kisah ini diawali pada saat itu gue baru lulus lah, bisa dibilang seperti itu, dan teman-teman gue ngajak nongkrong gitu loh untuk bikin acara ya mungkin perpisahan sederhana gitu kan, karena kita ketahui gitu ketika udah lulus sekolah ya pasti semuanya akan ngejar di jalannya masing-masing gitu loh. Singkat ceritanya, pada sore hari itu ya biasa gue dihubungi teman gue untuk pergi ke salah satu kosnya gitu loh. Ya biar penonton nggak bingung, gue ceritakan sedikit gitu loh. Kos-kos di tempat daerah gue di sini dia nggak macam kos-kos di kota-kota gitu loh. Kalau di daerah kami ini dia satu rumah itu ya bisa diisi sampai 3-4 orang gitu loh. Dia berbentuknya kayak rumah tapi kecil gitu, kayak bisa dibilang kayak gubuk lah. Ada juga sih rumah-rumah yang besar ya, pasti juga biayanya juga mahal gitu. Singkat cerita, nongkrong lah gue ini tadi kan, ketemu lah gue sama teman-teman gue ya biasa nongkrong, ngopi, ngerokok, ya pastilah nggak terhindar dari namanya alkohol tuh pasti gitu loh. Ya di ini masih adem-adem aja gitu, masih belum ada hawa-hawa horornya, masih belum. Kami masih menikmati suasana kebersamaan di situ gitu loh. Tibalah waktunya kami semuanya udah pada puyeng gitu kan. Wow, kok udah pada puyeng gitu kan. Ya biasa gitu loh. Namanya anak muda loh, masih berandal-berandalan lah, masih minum-minum gitu kan. Dan tidak lama kemudian datang 2 orang wanita gitu, 2 orang, dan salah satunya adalah pacar gue gitu. Ya gue nggak mau nyombongin ya, memang muka gue jelek kayak gini ya, pada zaman itu ya gue degil juga sih, mungkin ceweknya nggak mau tapi gue paksa gitu loh, lu harus terima gue gitu loh. Sorry ya ngejat sedikit gitu loh. Tibalah 2 wanita ini, bisa kita sebut saja, gue samarin namanya, Ratna dan Cindy gitu loh. Pacar gue nih gue kasih nama Cindy gitu. Anjir, keren gak namanya ya teman-teman? Keren kan? Oke, kita lanjut. Ya mereka gabung nongkrong sama udah selesai sekolah juga gitu loh, tapi beda hari gitu loh. Kami misalnya pada hari Kamis, mereka sebelumnya pada hari Rabu misalnya gitu. Tapi cewek gue nih ya mungkin gitu loh, masih pengen ngobrol sama gue gitu kan. Ya udah gitu kan. Yang waktu berjalan seperti biasa, hari pun mulai malam gitu. Dan cewek gue bisik sama gue gitu loh. Biasalah
bahasa pacaran kalian pasti tahu lah, gue malas gitu loh untuk membahas kata-kata seperti itu gitu. Dia bisik tuh seperti ini gitu loh, yang ke tempat gue yuk katanya. Waduh, gue bilang kan, ke tempat lu ngapain nih, ke tempat lu, gue bilang kan, lu sama macem-macem lu, gue bilang udah mulai puyeng nih kepala nih, gue bilang gitu kan sama dia. Itu nggak apa-apa, nih pun hari terakhir kok, besok gue pulang kampung, kata dia. Oke, singkat ceritanya gue dibawalah sama si Cindy dan si Ratna ini untuk ke kos mereka berdua gitu loh. Ya gue masih nggak tahu gitu loh kan, ya pada waktu itu jalan lah, kalau nggak salah gue lulusan tahun 2017 gitu loh, masih muda kok. Kisah ini ya pada saat itu gitu loh. Belum juga pengalaman horornya, masih belum sampai situ gitu loh. Setelah kami sampai di rumah, gue kaget gitu loh. Kagetnya kenapa? Karena di sisi-sisi rumah tersebut hutan semua. By the way ya, gue di sini gitu loh, daerah kami ini ya memang banyak hutan gitu loh. Rumahnya tuh jarang-jarang gitu lah. Bisa lah teman-teman tuh menghayal gitu kan, rumahnya ya rumah sederhana, rumah kayu gitu loh. Gak lama kemudian si Ratna nih tadi juga punya cowok. Ternyata cowoknya udah nungguin di rumah tersebut gitu loh. Wah, ya nggak sepi-sepi amat lah kan. Jadi pas gitu loh. Nggak ada yang jadi ibaratnya racun nyamuk di situ kan. Sama-sama punya pasangan semua gitu. Ya di kos tersebut cuman tersedia satu kamar. Ya karena gue tamu, ya gue nyadar dong. Ya gue di luar lah sama cewek gue ya kan. Walaupun dia juga sebenarnya itu rumah si Cindy dan si Ratna, cuman gara-gara ada si cowoknya Ratna ini tadi, jadi kamarnya udah di booking duluan sama dia gitu kan. Ya udah, gue mah hepan aja lah, namanya nggak mikir kemana-mana, pokoknya pengen hepan aja, ngabisin waktu gitu kan, kapan lagi gitu kan kita ketemu, nggak tahu kapan gitu kan. Ya maklum lah, bucin lah bisa kita bilang kan, cinta-cinta monyet zaman itu gitu. Singkat cerita, masih seperti biasa, hari udah tengah malam situ, udah gue pun udah bawa segala makanan, snack itu udah pasti, karena namanya kita juga tamu ya kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Di momen itulah gue dan seisi rumah mendapatkan teror gitu loh. Disinilah cerita horornya gitu. Jadi pada saat itu gue masih ngobrol sama pacar gue gitu kan, yang ngobrol-ngobrol santai lah. Tiba-tiba si Ratna teriak dari dalam kamarnya gitu. Lah kami kan terkejut gitu loh. Bangun kami berdua, cewek gue langsung ke kamar kan, tanyain lu kenapa gitu, kata gue kan. Gak mau ngomong, masih disembunyiin gitu. Udahlah, gue mah masih pikiran masih positif gitu kan, nggak terjadi apa-apa. Gak lama kemudian ada suara aneh dari luar rumah, seperti orang lagi berjalan gitu di sisi-sisi ilalang lah bisa diibaratnya, maklum semak-semak, nah gitu, kayak suara orang berjalan di semak-semak gitu, seperti itu gitulah. Gue masih belum ngeh nih, gue masih diamin kan. Udah, gue masih, cewek gue udah ketakutan sih, dia udah ya tahulah wanita gimana gitu, pasti kita lah jadi korban pegangannya itu, pasti itu. Dalam hal kemudian nih gue ceritain dulu ya, gue di luar kamar itu, gue di pojokan gitu, di dekat dinding lah, hampir kayak gini lah dindingnya, dinding kayak gini ya, duduk aja, nggak baring gitu, duduk aja biasa kan sambil ngemil gitu.
Gak lama kemudian ada suara cakaran di dinding gitu. Jadi cakar panjang sekali, cakaran itu terdengar jelas banget di telinga kami berdua, dan si Ratna dan cowoknya juga denger gitu loh. Ngomong lah dari dalam kamar kan, lu dengar nggak suaranya? Ya gue dengar, gue bilang kan, sambil udah mulai takut tuh gue bilang, udah diam aja dulu. Gak lama kemudian bunyi lagi, astaga, sampai 3 kali gitu loh. Gue udah mulai berdiri lah ibaratnya, merinding lah ibaratnya kan. Cewek gue udah pasti udah itu dah nggak bisa gue ceritakan lah gimana model takutnya. Dan yang epicnya apa, rumah tersebut ternyata nggak jauh dari situ ya, sekitar 30 meteran ada TPU pemakaman umum gitu. Apa nggak dapat sekali itu horornya gitu loh. Ya sembari itu berlalu gitu loh, keluarlah si Ratna nih tadi kan ke dapur. Dia ke dapur, kami bertiga tuh sama-sama di ruang tamu lah ibaratnya kan, sama-sama dengar ternyata si Ratna nih muntah gitu loh. Ya nggak tahu lah, gue positifnya mungkin karena dia kebanyakan minum atau apa gitulah, minuman alkohol gitu kan. Gue positifnya gitu. Ya udah gue suruh cowoknya untuk urusin lah, ibarat tuh cewek lu mabuk tuh, gue bilang gitu kan. Gue juga orangnya ceng-cengan pada zaman itu, sampai sekarang juga masih ceng-cengan gitu kan, masih suka bercandaan gitu loh. Si cowoknya ini biar gak penasaran, namanya sama dengan nama gue, namanya Agus. Nggak tahu itu kebetulan atau enggak, si Agus ini gue nggak pakai nama samaran, dia asli. Nah cuman si Ratna dan itu karena ya mereka sekarang udah berkeluarga gitu loh, gue tahu kabarnya. Ya setelah itu datanglah si Ratna ini tadi kan, dengan lemas gitu loh, kami baringin, kami kasih minum gitu, tenangin gitu loh. Gak lama kemudian suara anjing gonggong panjang banget, persis di depan rumah itu. Apa nggak dapat sekali itu horornya, asli gue bilang ini apaan lagi. Ya by the way memang gue banyak tahu sih daerah kami di sini tuh ya memang banyak gitu loh terjadi hal-hal yang nggak masuk logika tuh banyak gitu loh. Cuman kan ya jangan gitu juga dong, kita nih niatnya pengen hepan gitu. Ya gue masih nggak tahu gitu loh. Nggak lama kemudian si Ratna nih duduk, tiba-tiba duduk diam. Ya nggak tahu gue, pokoknya dia ngomong gini, dan suaranya gue ingat banget itu beda, suaranya seperti laki-laki. Dia ngomongnya gini, udah kalian pergi dari sini. seperti itu dia ngomong. Kami bertiga sama jadi saksi di situ. Dia tiba-tiba duduk dari baring tuh, langsung duduk, langsung ngomong gitu loh. Dan tuh baring lagi. Yang bikin aneh tuh di situ, kayak orang kesurupan gitu loh. Tapi tidak lama kemudian dia sadar gitu loh. Dan gue, ya kami pun bertanya-tanya kan, bertanya-tanya dalam arti, lu barusan ngomong apa gitu kan. Gak lama kemudian suara anjing tuh gonggong panjang banget, asli gue bilang. Itu aduh, suasana udah, hawa udah nggak enak lah kan. Nggak lama berselang suara atap rumah tuh seperti orang diguncang. Gue bayangin aja lah, udah kayak meteor jatuh. Gue panik kan, gue cari ya waktu tuh HP apa sih, Nokia Black Center lah ibaratnya, nggak ada ya, cari center dong. Gue ajak lah si Agus nih tadi, ibaratnya sama gue namanya nih, kebetulan nggak tahu apalah mungkin. Gue ajak dia kan, gue bilang yuk kita udah keluar. Gue cek, ya mungkin si Agus nih, gue kalau nggak salah ingat gue, dia dulu tuh masih kelas 1 SMA gitu loh. Ya jauh lah, kami kan baru lulus ibaratnya seniornya. Gue berani-berani aja ngomong gitu loh, udah lu ikut gue, oke kata dia kan.
keluar, dicek sekeliling rumah tuh nggak ada apa-apa, persis. Dinding yang di sebelah ada cakaran tadi juga gue cek nggak ada bekas cakarannya. Gue bilang ini apalah ini. Gue masih belum tahu ya, karena gue di situ tamu gitu loh. Gue nggak pernah ibarat main ke rumah itu tadi. Setelah dari itu, ya singkat ceritanya, pagi lah hari ini kan, ya udah mulai terang lah. Gue nggak ada tidurnya dari malam itu, full habis-habisan diganggu lah ibaratnya kan. Gue berani ini tanya sama si Agus nih tadi, wih, gue bilang, bro sini lo, kita udah ngomong, gue bilang kan. Gue bukan ngajakin kelahi ya, gue ngajakin ngobrol gitu. Gue tanya sama dia kan, rumah ini bekas apa sih, gue bilang. Ternyata rumah tersebut bekas orang gantung diri. Dapatlah, gue bilang. Satu lagi gue tanya sama dia kan, lu semalam ngapain, gue bilang. Dia ternyata mau melakukan hal nggak senonoh, kan kampret, gue bilang. Jujur ya, gue di situ nggak ada kepikiran mau ke situ gue, karena hawanya udah nggak enak, gue bilang. Tapi si Agus nih ngomong, dia bilang nggak sempat seperti itu. Ya mungkin karena itu nggak senang mungkin nunggu di rumahnya. Gue bilang, lu parah lu, gue bilang, lu parah lu, gue bilang. Nih nanti ada aja yang terjadi, gue bilang. Ya puji syukurnya pada malam hari itu ya kami berempat nggak ada yang kena apa-apa lah. Pokoknya mungkin penunggu di situ ngerti mungkin ya. Gue jujur, gue selalu lah jaga sikap dimanapun gue berada gitu loh. Gue selalu minta izin gitu loh, ibaratnya seperti itu, karena gue tahu gitu loh kisah-kisah daerah kami itu parah-parah banget, gue bilang. Setelah itu jujur lah kan, ibaratnya si Ratna dan cewek gue nih, gue ibaratnya yang dibohongin tuh gue gitu loh. Karena di semua teror gue hampir semuanya tuh dengar, ngerasain, udah pasti tuh hawanya udah nggak enak di badan gitu loh. Gue nggak mau lama-lama, gue bilang, kalau gue bilang kan sama pacar gue, kalau lu mau ikut udah yuk ke rumah gue gitu loh, kita nyantai di tempat semalam aja, gue bilang. Ya dia bilang pagi itu dia mau pulang. Ya udah, gue bilang kan ya salah pamitan apalah, sayang-sayangan, udah nanti semoga ketemu lagi. Dan ternyata ya menutup cerita ini, mereka berdua, Ratna dan si Agus ini tadi, benar-benar jadi pasangan, sedangkan gue hilang kontak sama mereka gitu. Gue masih tinggal di kampung ini masih gitu, mereka aja yang beda kampung gitu loh. Gue dapat ceritanya ya dari teman-teman gue yang di kampung yang main kesini lah ibaratnya kan. Dan mereka juga kayaknya udah punya anak gitu. Bayangin aja udah beberapa tahun men, gue bilang. Ya udah, gue bilang nggak apa-apa, gue bilang. Tapi pengalaman ini banyak lah ibaratnya mengajarkan gue ya gini loh, kalau kita berada di suatu tempat yang nggak tahu gimana ceritanya gitu, kalau ngelakuin hal yang nggak senonoh pasti ada aja gangguannya gitu. Pelajaran aja buat kita semua gitu loh, buat pecinta horor di luar sana juga. Kalau kita berada di tempat yang tidak kita ketahui, ya jangan macam-macam lah. Boleh bandel, boleh gitu loh, gue nggak pernah ngelarang, tapi ada batasnya gitu loh. Kalau udah sampai kayak gitu kan, amin-amin itu kalau terjadi sesuatu, kita kan pada nggak mau juga gitu. Ya pengalaman ini jujur gue nggak bisa lupain, karena momennya pas gitu loh, momen bahagianya gue nggak bisa lupakan saat berkumpul dengan teman-teman. Ya momen horornya juga ada gitu ya, mungkin ceritanya nggak terlalu epic, tapi menurut gue ya ambil sisi positifnya saja. Ya seperti biasa gue akhiri video ini.
Salam dari suasana berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.